Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa di dalam perkuliahan agama Islam. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang cukup penting untuk menjadi renungan, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Saudara-saudara sekalian, kebahagiaan adalah perasaan atau keadaan yang memberikan rasa senang dan ketentraman hidup secara lahir dan batin. Kebahagiaan itu juga bisa diartikan sebagai pengalaman yang menyenangkan dan kemudian memuaskan. Namun ada satu kebahagiaan yang tidak semua orang itu memilikinya, yaitu kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan yang kita peroleh ketika kita dekat dengan Allah. Kebahagiaan yang kita dapatkan manakala kita mampu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kebahagiaan yang menjadikan kita lebih bersyukur. Ya, kebahagiaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dicapai oleh siapa saja yang mampu merenungi, mampu menjalankan apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan memiliki dua tugas. Yang pertama sebagai Abdullah. Sebagai Abdullah, saudara-saudara sekalian, tugas utama manusia itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak kebahagiaan itu adalah manakala kita dapat melaksanakan ibadah itu dengan baik, dengan kaifiyah, dengan cara yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tugas lain selain beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan kepada manusia kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua, saudara-saudara sekalian, sebagai khalifatullah, yakni Allah menciptakan manusia yang fungsi dan tugas utamanya untuk mampu menjalankan kepemimpinan di dunia ini, untuk mampu menciptakan kemakmuran di dunia ini, mampu melahirkan kemaslahatan di dunia ini. Dan ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifatullah itu, Allah memberi pengetahuan, Allah memberikan bekal kepadanya agar mampu menjalankan fungsi sebagai khalifatullah dengan baik, dengan diberi akal, diberi pikiran, dan diberi hati. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah yang membedakan manusia sebagai khalifatullah berbeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Manusia diberi ilmu, manusia diberi pikiran, diberi otak, manusia bisa berkreasi, manusia bisa mencipta, manusia bisa berinovasi. Hal ini sangat berbeda dengan makhluk yang lain, malaikat, jin, setan, tumbuh-tumbuhan, apalagi hewan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, berbahagialah Anda ketika Allah menjadikan Anda sebagai manusia yang beri tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah untuk merefleksikan sifat-sifat Allah dalam batas-batas kerelatifan manusia itu. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah fungsi dan peran yang dimainkan oleh Nabiullah Adam yang saat ini dilanjutkan oleh kita semua yang ada di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, sebagai khalifah sudah barang tentu ada amanat yang diletakkan di atas punggung kita untuk kita laksanakan secara baik sebagai khalifah, yakni memberikan kemakmuran di dunia ini, memberikan kemaslahatan di dunia ini, mampu mengelola sumber-sumber sumber daya alam dan sumber daya insani untuk bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan kemaslahatan bagi alam semesta.
Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai manusia yang tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah dan sebagai khalifatullah, agar kita mampu memanage bumi yang begitu indah ini demi kemaslahatan sebesar-besarnya bagi kehidupan baik manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Kita senantiasa dituntut untuk mampu merefleksikan diri agar kita menjadi orang yang senantiasa mendapatkan curahan nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kebahagiaan itu adalah milik kita. Kebahagiaan hakiki, kebahagiaan ketika kita mampu menjalankan ibadah, ketika kita mampu menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu memproteksi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.